Abdullah bin Hudafah tetap yakin dengan keimanannya sehingga sang raja mengatakan, lepaskan dia. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Ternyata di balik perintah untuk melepaskan Abdullah bin Hudafah ini ada skenario yang lebih besar lagi untuk menghancurkan mentalitas dari Hudafah ini agar beliau tunduk terhadap rayuan sang raja. Apa itu? Beliau menyiapkan bejana dan bejana itu telah diisi oleh minyak yang mendidih. Selanjutnya kata sang raja, ceburkan 2 sahabatnya ke dalam bejana yang berisi minyak itu. 2 orang kaum muslimin yang tertawan dimasukkan ke bejana yang telah berisi minyak mendidih itu, maka spontanitas terkelupaslah kulit-kulit dan begitu juga daging-daging hingga yang terlihat hanyalah tulang yang memutih. Menyaksikan itu, sang raja meyakini bahwa Abdullah bin Hudafah mengalami ketakutan sehingga kembali mencoba menawarkan agar sudi untuk pindah agama. Maka kata Abdullah bin Hudafah, demi Allah, aku tidak akan pernah sudi untuk pindah agama. Kata sang raja, kalau begitu engkau akan kucampakkan seperti 2 temanmu dan engkau akan mati. Kembali ke Hudafah menimpali sang raja, silakan lakukan. Maka diperintahkanlah prajurit untuk melempar Hudafah ke dalam bejana itu, dan ketika para prajurit menggiring dia, nampak oleh mereka Hudafah menangis. Nah, karena melihat Hudafah menangis, mereka mengira bahwa Abdullah bin Hudafah ini bersedih, takut untuk diterjunkan ke bejana itu. Hingga salah seorang dari prajurit itu menghadap sang raja dan mengabarkan bagaimana kondisi terkini terkait dengan Abdullah. Maka dimintalah Abdullah bin Hudafah itu dihadapkan kepada beliau. Kata sang raja, wahai Abdullah, apakah engkau takut untuk dilemparkan ke bejana itu? Apakah engkau takut untuk menghadapi kematian? Demi Allah, kata Hudafah, aku sama sekali tidak takut untuk mati. Maka semakin marahlah raja ini. Kalau demikian, kenapa engkau menangis? Dibalas oleh Hudafah, aku menangis bukan karena aku takut mati, tapi aku menangis dengan mengharap andai kata aku memiliki nyawa sebanyak rambut yang aku miliki, dan satu persatu nyawa itu mati karena tercampakkan dalam bejana itu. Aku ridho terhadap hal itu. Sayangnya aku hanya memiliki 1 nyawa. Maka hal itulah yang membuat aku sedih. Kata Hudafah. Mendapati jawaban ini, sang raja kaget sekaligus luluh. Memberikan tawaran yang sangat menarik yang akan memberikan keselamatan selanjutnya bagi Abdullah bin Hudafah dan tawanan-tawanan lain. Raja Romawi itu, kalau demikian, baiklah, aku akan melepaskanmu dengan 1 syarat. Apa itu? Kata Hudafah. Ciumlah kepalaku, maka aku akan melepaskanmu. Kata Abdullah, tidak, bukan hanya semata aku yang engkau lepaskan, tapi seluruh tawanan kaum muslimin. Kata sang raja, baik kalau begitu, tapi silahkan engkau mencium kepalaku. Dalam hati, Abdullah bin Hudafah ini berujar, aku memang mencium kepala raja laknatullah ini, tapi ini demi keselamatan diriku dan kaum muslimin yang tertawan. Maka bagiku ini hal yang dimaklumi. Tidak mengapa, demi keselamatan nyawa banyak orang. Lakukanlah syarat itu. Abdullah bin Hudafah kemudian mencium kepala Raja Romawi itu. Selanjutnya Raja Romawi itu pun melepaskan Abdullah bin Hudafah dan beberapa kaum muslimin yang memang telah tertawan oleh pasukan Romawi. Singkat cerita, tibalah Abdullah bin Hudafah dan kaum muslimin yang tertawan oleh pasukan Romawi ke Madinah dan berjumpa dengan Umar bin Khattab. Berceritalah Abdullah bin Hudafah tentang apa yang dihadapinya di istana Romawi, termasuk apa yang akhirnya bisa menjadi wasilah terbebasnya beliau dengan beberapa pasukan, yaitu dengan mencium kepala Raja Romawi. Maka mendengar cerita itu,
Kata Umar, demi Allah, kepala Hudzafah sangat layak untuk dicium oleh orang-orang beriman. Dan akulah yang akan mengawali untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Maka Umar bin Khattab pun mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, selanjutnya diikuti oleh orang-orang mukmin yang hadir pada saat itu. Nah, inilah kisah heroik dari salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Hudzafah, yang mampu mempertahankan keimanannya dengan rayuan-rayuan yang luar biasa dari seorang penguasa dunia, dari penguasa peradaban, hingga akhirnya raja itu sendiri yang takluk dengan kekuatan iman yang dimiliki Abdullah bin Hudzafah. Akhirnya selamatlah Abdullah bin Hudzafah dan kaum muslimin. Poin yang bisa kita ambil, betapa keimanan itu bisa menyelamatkan kita dalam segala hal, atas keterdesakan apapun di dunia ini, hatta ketika nyawa kita terancam, sebagaimana yang dialami Abdullah bin Hudzafah. Dan tentu lebih besar lagi ketika kelak kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah pada kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat, pelajaran untuk bekal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.